Oke, seperti yang kalian lihat ya, kostum gua kali ini ya. Ini gua bukan cosplay anime tadi ya. Ini gua bukan cosplay anime. Jadi kali ini gua tuh bakal jadi chef ya. Jadi ini tuh yang gua lagi pakai ini adalah celemek gitu ya. Kalian lihat tuh ya. Kalian lihat ada noda-noda tepungnya gitu ya. Ya ini sebenarnya gimmick doang ya. Ini biar gua kelihatan kayak chef beneran gitu ya. Ini pun bukan celemek gua gitu. Ini celemek emak gua ya, celemek emak gue gitu, gue rebut gitu. Dan topi gue pun gue juga gak ada topi yang chef yang warna putih yang gede itu gak ada ya sayangnya ya. Kalau ada sih waktu gue pakai pasti. Cuman ya udahlah kita pakai topi kita yang biasa aja yang warna hitam ini yang udah nemenin gue sehari-hari ya di gym, saat ngonten, saat manapun lah. Jadi di video kali ini kita bakal jadi chef abal-abal dulu. Dan seperti yang kalian lihat di sini ada kotak ya. Dan bisa kalian tebak ini kotak isinya apa? Udah kelihatan sih goblok. Ini ayam ya. Dan untungnya masih ada sisa nih. Ini ayam gue yang terakhir ya. Sebelumnya ada banyak nih persiapannya nih. Cuman udah habis ya. Ini yang terakhir, oke? Jadi tepatnya ini adalah dada ayam yang telah direbus ya. Kalian lihat putih-putih kayak begini ya. Bau proteinnya sangat-sangat menyengat. Jadi di video kali ini gue akan memberikan kalian sebuah tips buat masak dada ayam ya. Biar enak dimakan. Loh tapi kan bang ini dada ayamnya udah lu masak. Ya, ya, tapi ini masih bisa kita olah lagi gitu ya. Karena kalau kalian makan dada ayam polosan kayak begini doang ya, itu bakal bosen banget gitu ya. Cobain aja kalian seminggu ya. Kalau tahan gitu ya. Bahkan ada orang yang sampai muntah-muntah gitu gara-gara dia enak makan dada ayam kayak ginian ya, polos kayak begini ya. Bahkan ada juga orang-orang yang dengan otak-ototnya ya, dia jus dada ayam ya. Ya kalian bayangin ini kalian jus, terus gue gak tahu campur apa gitu. Itu rasanya kayak tai ya, gue pernah. Gue goblok. Gue gak tahu nih metode jus dada ayam ini siapa yang nemuin itu. Pure otaknya itu pasti di otot gitu. Padahal kalau mereka manfaatin otaknya untuk berpikir sedikit lebih jauh lagi, ini sebenarnya masih bisa diolah gitu buat jadi lebih enak gitu ya. Nah tugas gue di sini adalah membagikan tipsnya kepada kalian semua gymrats penonton di sini ya, yang ingin makan ayam tiap hari tapi bosen makan ayam yang dada ayam yang polosan kayak begini doang ya, cuma direbus doang gitu. Jadi resep ini dari Jimbro to Jimbro ya, so tonton sampai habis. Nah, jadi langkah pertamanya jelas kalian harus rebus dulu dada ayamnya yang dari mentah jadi warnanya tuh putih kayak begini ya. Mungkin ini kalian harus rebus dengan air yang mendidih kurang lebih ya sekitar 15 menit mungkin ya. Gue kurang tahu juga, kalian bisa tanya ChatGPT kalau mau lebih pasti ya. Atau kalau kalian mau lebih pasti lagi ya, setelah kalian rebus selama 15 menit kalian angkat ya, terus kalian belah kayak gini ya. Nah, kalau matangnya udah sampai ke tengah, sampai dalam, artinya memang udah matang. Ini udah siap ya buat kita olah lebih lanjut. Jangan sampai kalian ayamnya belum matang kalian makan gitu. Nah, itu otak kalian di otot. Dan juga jangan lupa untuk menambahkan sedikit rempah-rempah ya pada saat kalian merebus dada ayamnya ini untuk mengurangi atau menghilangkan bau amis dari si dada ayamnya ya. Seperti dada ayam gue ini. Jadi intinya bau amisnya itu jadi berkurang lah gitu ya. Dan untuk itu kalian bisa pakai bawang putih atau bawang merah, yaitu rempah-rempah utama, rempah-rempah compound yang harus kalian pakai saat kalian rebus dada ayam ini ya. Tapi sebenarnya ada juga rempah-rempah lain yang opsional ya, rempah-rempah tambahan. Kayak daun jeruk, daun salam, sirih, atau gue gak terlalu tahu juga ya karena itu dari emak gue. Cuman gue yakin kalian semua pasti di sini gak mau ribet gitu ya. Jadi gak usah rempah-rempah opsional nih, udah lupain ya. Jadi fokus bawang merah sama bawang putih aja. Karena gue tahu pikiran para jimbro tuh pendek ya. Mereka gak mau ribet dan mau simple. Jadi stop mikir. Bawang putih dan bawang merah aja. Nah, kalau dada ayamnya udah berhasil kalian rebus kayak begini ya, putih-putih kayak begini, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu suwir-suwirin ya. Jadi kita bakal suwir-suwirin jadi kecil-kecil kayak begini ya. Tuh ya, jadi ini memang sedikit memakan waktu ya. Cuman ya gak terlalu lama juga sih, cuman suwir-suwirin kayak gini doang. Karena dada ayamnya juga udah lembut ya. Jadi ya ini anggap aja ini kalian lagi latihan jari jemari kalian gitu. Dan buat kalian bertanya-tanya, kenapa harus disuwirin ya biar gampang dimakan gitu. Karena kalau kalian makan kayak begini, ini susah dikunyahnya ya, bukan susah sih. Lama-lama kalian enek punyanya gitu. Kalau disuirin itu jadi lebih gampang dimakan ya, percaya sama gue ya. Nanti kalian lihat hasilnya ya. Oke ya, seperti yang lihat ini tekstur ayamnya setelah kita suwir ya, jadi kelihatan lebih banyak ya kalian lihat. Uh, jadi kelihatan lebih banyak dan tahap selanjutnya baru akan kita
masak ya. Sebenarnya bukan masak sih, kita masak bumbunya aja. Jadi ini ayamnya dari kotak bakal gua pindahin ke mangkok dulu ya. So, let's go. Nah, jadi kita sudah pindahin ayam suirannya ke dalam mangkok ya. Dan step selanjutnya ya, tahap terakhir kalian tinggal... Wah, anjing ada semut. Nah, jadi untuk step terakhirnya kalian tinggal tumis sebuah bumbu yang sangat-sangat umami. Jadi merah-merah ini adalah bawang sama cabai giling ya, yang digiling. Habis itu gua tumis ya dengan minyak yang sedikit tentunya ya. Dengan ada tambahan, kalian lihat ada ijo-ijonya, itu daun bawang ya. Jadi rasanya bener Indonesia banget ya. Ini cita rasanya jadi naik level ini ya. Inilah bumbu inilah yang bikin cita rasa ayam kita ini bakal jadi enak gitu. Cuman memang kalau kalian mau masak bumbu ini memang agak sedikit ribet ya. Karena kalian harus giling bawang sama cabai dulu ya. Cuman ya gampang juga sih. Kalian tinggal giling gitu. Atau kalian tumbuk bisa juga gitu kan. Terus kalian tumis dengan minyak yang sedikit. Udah jadi kayak gini ya. Kalian lihat. Nah, jadi bumbu inilah yang akan kita tuangin ke suiran ayamnya ya. Tuangin dulu ya bumbunya ini. Ini bumbunya wangi banget bro. Jadi kalau kalian mau ayam kalian cita rasanya tuh Indonesia, bumbu ini wajib. Jadi udah bumbunya udah, baru kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk sampai merata ya. Aduk sampai merata ya. Kalian lihat ini ayam gua mulai warnanya mulai kemerah-merahan. Dari tadi yang putih ini udah jadi merah dan baunya udah lebih bawang-bawangan ya. Gue mencium bau-bau Indonesia nih, bau-bau korupsi. Oke, sudah ya. Ayamnya udah teraduk dengan rata dengan tumisan bawang giling kita tadi dan cabai giling. Dan step terakhir adalah kalian tambahin bumbu-bumbu terakhir ya yang udah gue bawa di sini. Cuman sebenarnya kalian bisa tambahin kecap manis sama kecap asin aja sih. Itu udah mantep banget ya. Cuman karena gue ada bumbu-bumbu yang gue beli yang belum terpakai ini, jadi gue pengen pakai bumbu ini gitu. Tapi gue tidak disponsori ya. Oke. Jadi yang pertama ini ada kaldu jamur ya sebagai micin dengan kadar goblok yang lebih rendah lah. Kalau kalian pakai MSG yang biasa ya mungkin dampaknya ke otak lebih signifikan ya. Cuman kalau kaldu jamur ini gue rasa dampaknya jadi kurang signifikan. Jadi kita pakai dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Ingat, semakin banyak micin semakin goblok otak kalian ya. Dikit aja ya. Tuangin. Kayaknya kedikitan. Oke, cukup. Jangan kebanyakan micinnya. Waspada dengan otak kalian. Dan ini gua tuangin ini apa? Saus teriyaki. Ini saus ini rasanya asin ya, jadi ini gue anggap sebagai kecap asin. Tuangin. Nah, baru ini saus terakhir adalah Korean chicken sauce ya. Jadi ini buat ada rasa-rasa pedes-pedesnya gitulah ya. Dan rasanya ini kalian perhatiin honey garlic ya, madu bawang. Jadi biar ayam kita lebih ada rasa-rasa pedesnya dikit gitu. Kalau sudah, baru kita aduk-aduk lagi ayam kita ya. Aduh, ini banyak banget, ini aduk-aduk dari tadi suwir, ini aduk, banyak banget tadi. Cuman gak apa-apa ya, demi hasil yang enak. Toh ini juga bentar gitu. Cuman aduk-aduk doang, kerjaan kalian gampang tadi. Oke, jadi kalau udah teraduk dengan rata gini, ini udah bisa kalian santap ya, bisa kalian makan ya. Dan gua rasa ini rasanya enak sih, semoga ya. Kok semoga, ini malah jadi gak meyakinkan kalau gua ngomong semoga gitu. Harus enak ya, pasti enak. Rasanya tuh kayak kalian habis push day gitu. Enak banget rasanya. Don ya. Jadi inilah cara masak ayam kita hari ini ya, kalian perhatiin. Ini ayam suwir yang udah kita bumbu-bumbuin ya. Dengan tahap bumbu bawang, terus ada bumbu-bumbu yang gak jelas segala macam. Dan jadilah seperti ini ya. Ini enak banget kalau kalian makan sama nasi, sama telur, sama sayur ya. Ini jos. Ayamnya jadi lebih gampang dimakan dan rasanya enak ya. Jadi gimana? Gampang kan ya. Ayamnya tinggal kalian rebus, tinggal kalian suwir-suwirin, lalu kalian kasih bumbu aja terus kalian aduk. Gampang gitu kan, daripada ayamnya kalian jus gitu.
Nah, jadi ini hanyalah salah satu resep dari gua gitu. Gua sebenarnya masih banyak lagi resep-resep lainnya ya di buku 1001 cara masak ala Jimbro ya. Ya, tapi ini resep yang sering gua pakai lah belakangan ini ya, karena gua rasa ini sangat works banget ya. Cocok banget buat para gymrats yang pengen makan ayam tapi gak mau bosen gitu kan. Ini best, bro. Kalian wajib coba. Ya, jadi kalau kalian mau daging yang tinggi protein ya daging ayam gitu. Kecuali kalau kalian beli daging sapi, daging ikan ya, itu pun tergantung ya. Ikan sih ada jenisnya juga. Kalau ikan salmon ya jelas mahal itu ya. Itu kelas-kelas bodybuilder biasanya yang makan ikan salmon. Cuman kalau budget kalian terbatas, kalian belilah ikan sapu-sapu. Dan kalau sapi ya sapi mahal memang ya. Jadi opsi terbaik adalah ayam, bro ya. Kalian ke pasar, kalian beli ayam sekarang. Segera. Sebelum ayamnya habis gua borong. Oke, udahan ya kita yappingnya, dan gua rasa kalian harus segera cobain ya resep ini ya. Segera dicoba dan kalian rasain sendiri gitu rasanya gimana gitu. Ini rasanya seperti